Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua yang mempunyai adrenalin tinggi, pemberani, dan suka menolong? Pasti kalian semua tidak asing lagi dengan pria satu ini, yaitu John Wick. Ya, karena saya telat membuat alur cerita, jadi saya tidak sempat membahas chapter 1, 2, 3-nya. Ya, kalian semua juga udah pada nonton lah ya. Apa kalian pengen gue membahas chapter 1, 2, 3-nya? Ya terserah kalian lah ya. Jadi, gue bakal membahas yang keempatnya saja. Apakah John bakal mati diburu oleh ratusan pembunuh bayaran? Ya, mudah-mudahan enggak lah ya. Oke lah, tanpa banyak basa-bakso, langsung saja ke pembahasannya guys. Tiding ting, tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saat ini John Wick sedang berada di tempat rahasianya Boy King, sang raja pengemis, setelah ditembak oleh Winston dan terjatuh dari atas gedung. Yang seperti semua kita tahu, Winston melakukan itu karena terpaksa oleh High Table, sehingga sekarang giliran John Wick lah yang membalas dendam dengan dukungan Boy King yang sama-sama membenci High Table. You ready, John? Yeah. Berkat dukungan Boy King, John pun berhasil ke lokasi The Elder alias satu dari 12 petinggi High Table yang berada di padang pasir Maroko, di mana alasan John Wick kesini adalah untuk meminta The Elder mencabut status buronannya. Namun dikarenakan The Elder yang sombong pun tidak mau mencabut status buronannya, John Wick yang tanpa banyak basa-basi pun langsung menembaknya pada saat itu juga. Dan kita diperlihatkan oleh seseorang pejabat tinggi High Table, dia bernama Harbinger, yang baru saja tiba di The Continental cabang New York, di mana tujuan Harbinger datang ke sini adalah untuk memberikan waktu 1 jam kepada Winston agar meninggalkan hotel ini, karena menurut hakim tinggi The High Table, cabang ini sudah melakukan banyak sekali pelanggaran sehingga perlu dilakukan untuk pemutihan atau pembersihan dengan cara meledakkan gedung ini sampai habis. Dia bernama Marquis Vincent de Gramont, di mana dia adalah ditunjuk untuk menjadi The Elder baru yang menggantikan The Elder lama yang dibunuh John Wick tadi di Maroko. Sehingga John Wick, Winston, dan Karen harus berhati-hati dengan orang ini karena dia memiliki akses unlimited sumber daya The High Table. Jadi dia bisa melakukan apa saja untuk membunuh mereka dan untuk memburu John Wick. Selain berkuasa, Marky pun adalah sesosok yang kejam dan sadis ketika dia membunuh Karen tepat di hadapan Winston. Seperti yang kita tahu, John Wick memiliki tato bertuliskan Fortis Fortuna Adivat, yang artinya keberuntungan hanya berpihak pada yang berani. Sehingga inilah alasan mengapa John Wick susah sekali untuk dibunuh, karena keberanian yang dimilikinya membuatnya selalu beruntung pada setiap momen yang harusnya dia mati, tetapi masih saja selamat. Dengan fakta bahwa John Wick adalah orang yang bukan sembarangan untuk dibunuh, Marky pun memanggil seorang tunanetra dari Asia bernama Kane, tidak pakai Ipman, yang merupakan seorang pembunuh bayaran yang sudah pensiun, untuk membunuh John Wick dengan imbalan akan membebaskan dia dengan putrinya dari The High Table. Excellent. Beralih ke kota Ikekikemochi alias Hotel The Continental cabang Osaka, Jepang, di mana kita diperlihatkan karakter baru. Dia bernama The Tracker, pembunuh bayaran dengan cara melacak, yang sedari John Wick 1 sampai 3 ternyata dia sudah melacak dan memantau John Wick untuk menunggu waktu yang pas ketika John Wick berada di harga tertinggi untuk dibunuh. Enjoy stay, sir. Dia bernama Shimazu. Dia adalah manajer Hotel The Continental, sama seperti Winston. Dia juga berteman baik dengan John Wick. Bahkan dia sedang melindungi John Wick dan memberikan tempat perlindungan yang aman. Namun ternyata tidak cukup aman untuk The High Table mencurigai adanya John Wick di tempat ini. Welcome to the Osaka Continental. How can I help? The manager. The high table. Dia bernama Chidi, seorang koordinator tim elitnya Marky yang ditugaskan untuk memeriksa Hotel The Continental cabang Jepang, di mana Shimazu menyuruh pasukannya untuk bersiap karena merasa bahwa pasukan elit Marky pasti bersikeras untuk mengambil alih tempat ini. We speak for the Marquis. Mátenlos a todos! Dan ya, terjadi pertumpahan darah antara pasukan Jepang dengan pasukan elit Marky yang memakai jas anti peluru, di mana Shimazu berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan elit ini, sehingga Chidi memanggil bala bantuan, yaitu pembersih The High Table yang memiliki persenjataan lengkap dan memiliki full set yang tentunya susah untuk dibunuh.
Dia bernama Akira, putri kandung dari Shimazu yang sebenarnya merasa kesal dengan John Wick yang hanya menjadi beban dan membawa masalah bagi ayahnya. Tapi karena semua sudah terlanjur, dia pun mengajak John Wick untuk bertarung karena pasukan elit sudah sampai ke lantai ini. Shimazu sendiri berhasil kabur ke sisi lain dengan mengerahkan anak buahnya yang sudah tersisa dan setia yang mengalahkan pasukan The High Table dengan cukup membagongkan. Yang ketika Chidi sudah merasa kesusahan untuk mengajarnya, dia pun memanggil Ken yang sedang menyantap pop mie untuk bergerak dan segera melakukan pekerjaannya. Setelah Shimazu pergi, John Wick pun sendirian harus melawan semua musuh, di mana kita diperlihatkan style bertarung jarak dekat ala John Wick yang disebut Gunfu atau gabungan dari kungfu dan senjata, di mana John Wick hanya menggunakan nunchaku dan berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah. Selesai dengan anak buahnya, John Wick pun sekarang harus berhadapan dengan pensiunan Ip Man yang memiliki jurus Wing Chun sangat kuat yang ternyata mereka sudah saling mengenal sebelumnya. Tetapi demi putri tercinta, dia pun tidak punya pilihan selain menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ya, The Tracker berhasil menyelamatkan John Wick tidak hanya sekali, tetapi 2 kali ketika John Wick ingin melarikan diri, di mana The Tracker dengan terang-terangan mengatakan bahwa alasannya membantu John Wick adalah untuk menunggu waktu yang pas ketika John Wick berada di harga tertinggi lebih dari 20 juta US dollar yang pada saat ini dilabelkan padanya. Di waktu yang sama, setelah Ken kehilangan John Wick, dia pun harus berhadapan dengan Shimazu yang sama-sama teman lama, tetapi mereka harus berhadapan karena High Table, di mana Shimazu yang melemah pun harus tewas di tangan Ken yang sebenarnya Ken juga tidak tega melakukan ini kepada teman lamanya. Beralih kepada si Marky yang telah mendengar bahwa pasukan elitnya gagal untuk membunuh si John Wick, di mana si Tracker pun terlihat di sana untuk membuat kesepakatan kepada si Marky, yaitu meminta bayaran 25 juta dolar, 5 juta lebih besar dari harga sayembara, di mana Marky yang memiliki otak keras pun langsung menikam tangan si Tracker untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa yang mudah untuk diajak negosiasi, apalagi dengan pembunuh bayaran biasa seperti Tracker ini. Di sisi lain kita akan melihat Winston dan Boy Riking sedang bersama. Karir mereka berdua rusak karena ulah John Wick yang kecanduan balas dendam hanya gara-gara anjingnya mati dan mobilnya dicuri, yang sebenarnya hal itu masih bisa dimaklumi dan ditolerir oleh mereka berdua. Tapi ketika John Wick bertindak terlalu jauh dengan menantang The High Table yang merupakan kasta tertinggi di dunia kriminal, mereka harus perlu menghentikan tindakan John Wick yang brutal untuk mencarikan solusi yang tepat agar hidup John Wick bisa aman, damai dan sentosa dan tidak selalu dikejar-kejar oleh The High Table yang membuatnya tidak sempat untuk hanya istirahat, makan, berak dan lain sebagainya. Saat Winston sedang mengunjungi makam Karen, disitulah dia dihampiri oleh John Wick, di mana Winston langsung mengutarakan sebuah gagasan yang sudah dibahas oleh Bori mengenai solusi agar John Wick bisa terbebas dari status buronan dan tanpa harus capek-capek melawan mereka semua. Solusinya adalah dengan menantang Marky untuk duel atau single combat di bawah naungan dan peraturan tradisi lama The High Table, yang mana untuk mengajak duel seperti itu, John Wick harus mendapat dukungan atau persetujuan dari anggota keluarga yang masih di bawah naungan The High Table. Yang karena John Wick tidak merasa mempunyai keluarga lagi, Winston pun mengingatkan kepada adik angkatnya John Wick yang merupakan bos mafia Ruska Roma yang saat ini sedang berada di gereja Berlin. Revenge. Singkat cerita, John Wick langsung meluncur ke tempat adik angkatnya itu, di mana dia langsung disambut oleh sebuah peluru shotgun. Beruntung jas yang digunakan John adalah anti peluru, sehingga dia langsung dibawa menghadap kepada adik angkatnya itu. Dan inilah Katia,
adik angkat John semasa dia masih tinggal di keluarga Ruskaroma atau semacam kriminal di Rusia, di mana di situ John langsung mengungkapkan tujuannya datang ke situ. Tetapi Katia langsung mengajukan satu syarat, yaitu John harus membalas kematian ayah angkat mereka yang dibunuh oleh salah satu anggota The High Table yang bernama Kila. Dan inilah Kila yang ternyata dia adalah seorang mantan petarung paling lengkap yang mengalami obesitas. Yang tak diduga di situ tiba-tiba ada Ken yang seharusnya bisa membunuh John Wick ketika ada kesempatan, tetapi dia tidak melakukannya. The Tracker pun ada di situ untuk memastikan John agar tidak mati dahulu. I'm going to kill you. Di tengah-tengah orang yang berjoget, di situ John tetap fokus mencari Kila yang sedang nyumput di antara mereka semua. Yang ketika sudah ketemu dan terjadi sedikit pertarungan, entah terbuat dari apa tulang belulang John ini, tetapi sudah berapa kali perasaan dia jatuh dari ketinggian, dan ketinggiannya itu tidak main-main, itu sangat tinggi dan lumayan ya. Tetapi walaupun begitu, dia masih bisa bangkit dan malah masih bisa bertarung seolah tidak terjadi apa-apa loh. Kila si petinju obesitas pun akhirnya tewas di tangan John Wick. Dengan gigi emas sebagai buktinya, John Wick pun mendapat dukungan atau persetujuan dari Katia berupa cap di tangannya untuk menantang si Marquis Vincent de Gramont. Beralih ke kediamannya Marquis, Winston yang berperan sebagai pendamping John Wick pun mengajukan tantangan itu kepada Marquis dengan dasar atas tradisi lama The High Table, yang barang siapa mengajukan tantangan single combat atas nama The High Table, orang yang bersangkutan pun harus wajib dan tidak boleh menolak tantangan itu. Apabila Winston dan John Wick kalah pada duel nanti, Marquis pun bebas dan kapan saja membunuh mereka berdua tanpa harus melakukan effort yang seperti ini, sekaligus menaikkan derajat nama Marquis sendiri di High Table. Tetapi apabila Marquis yang kalah, John Wick pun harus dihapuskan dari status buronan dan mengembalikan jabatan Winston seperti semula, sekaligus menanggung semua biaya pembangunan Hotel The Continental cabang New York. Berlokasi di Paris, Prancis, Harbinger sang petinggi pejabat High Table pun akan menjadi juri di antara mereka berdua, di mana pertemuan ini ditujukan untuk menentukan jenis duel apa yang akan mereka lakukan. Yang setelah keduanya membuka kartu secara acak, duel pun ditentukan bahwa layaknya Cowboy Tidak Pakai Junior, mereka pun diharuskan untuk adu tembak sampai mati, yang peraturannya nanti akan diumumkan. Yang karena Marquis tidak jago dalam hal ini, dia pun menyerahkan semua ini kepada Ken, yang jelas-jelas dia adalah orang buta yang tidak bisa melihat, tetapi dengan insting yang sangat kuat dan pengalaman yang banyak, kemampuan Ken pun jelas tidak boleh diragukan lagi. Duel sendiri akan dilaksanakan besok pada pukul 6.20 berpas-pasan dengan matahari terbit, yang apabila ada yang datang telat, dia pun berhak diberi kejutan yang sangat mengejutkan, yaitu eksekusi mati. Pada malam harinya di situ terlihat Marquis sangat ketakutan, khawatir dan resah akan kemenangannya John Wick, sehingga dengan kelicikan dan kekuasaannya dia pun menaikkan harga John Wick menjadi 26 juta US dollar, sehingga siapapun pasti tergiur dengan jumlah sebanyak itu. Dengan Boiri dan Winston di pihaknya, John Wick pun diberi sebuah pistol yang khusus buat dia pakai, sehingga pistol ini cocok buat John Wick untuk membantai semua pembunuh bayaran yang menghalangi jalannya. Thank you, Ken. Ya, baru saja dimunculkan batang hidungnya ke jalanan, dia pun diincar oleh puluhan hingga ratusan pembunuh bayaran yang mengincarnya karena 26 juta US dollar itu. Dimana seperti yang kita tahu, mau sebanyak apa mereka, sehebat dan sekuat tekad apa mereka, tetaplah John Wick tidak gentar terakan semua itu. Dimana The Tracker lagi-lagi membantu John Wick atas dasar menunggu harga yang pas, sehingga John Wick bisa menghemat waktu membantai semua sampah-sampah ini.
Karena pemburu bayaran sampah-sampah ini semakin banyak bermunculan, John Wick pun terpaksa masuk ke sebuah gedung yang gelap yang minim pencahayaan, yang karena di sini sangat menguntungkan bagi John Wick karena ya seperti kita tahu, dia diberi julukan sebagai Baba Yaga atau hantu yang bisa tiba-tiba muncul dan tidak terlihat. Sadar jika The Tracker berada di lokasi dan kapan saja bisa membunuh John Wick, Marky pun mencoba membuat kesepakatan kepada The Tracker yang karena The Tracker meminta harga jauh sekali dari harga sayembara, yaitu 35 juta US dollar. Di situ Marky pun langsung membanting teleponnya. Setelah dipikir-pikir, Marky pun kembali menghubungi The Tracker untuk menyetujui kesepakatannya, tetapi The Tracker malah menaikkan lagi harganya sebesar 40 juta US dollar, sehingga daripada tawar-menawar tidak selesai-selesai, takut harganya makin tinggi, Marky pun menyetujuinya dengan harga 40 juta US dollar, sehingga John Wick pun menjadi harga sayembara tertinggi pada sejarah The High Table. Lottery just went up. Tepat di saat John Wick sedikit lagi bisa menghilangkan nyawa The Tracker, tiba-tiba datang Chidi untuk membunuhnya. Namun tiba-tiba datang anjingnya The Tracker yang datang untuk membantu. Yang di sini terjadi momen di mana John Wick merasa hutang budi kepada The Tracker dan memilih untuk membantu anjing dan membiarkan The Tracker tetap hidup. Tepat di depan hampir 300 lebih anak tangga menuju gereja yang akan jadi tempat duel, John Wick harus tiba di atas sebelum matahari terbit, yang mana di situ sudah banyak sekali pembunuh bayaran sampah-sampah nggak tahu datang dari mana, sehingga tanpa banyak kecot, dia pun langsung melawan mereka semua, yang hal itu sangat mengerikan. Setelah menghabisi mereka semua dan sedikit lagi mencapai di atas, muncullah Chidi dengan anak buahnya, yang di situ John Wick harus mengulang lagi dari awal ketika Chidi melemparnya lagi ke bawah. Aduh, riweh sekali ternyata jadi John Wick ya. Di detik-detik putus asa inilah tiba-tiba Ken datang, yang memang dari awal dia tidak punya masalah kepada John, sehingga dia dengan sukarela membantu John untuk ke atas agar duel bisa secepatnya dilangsungkan. Tepat matahari terbit, John Wick pun berhasil sampai ke lokasi duel, di mana dia dengan Ken yang menjadi pengganti Marky pun diberikan sebuah pistol tua yang hanya bisa menampung satu peluru saja, yang pada jarak kurang lebih 15 meter mereka akan menembak secara bersamaan dan melihat siapa yang masih bertahan dan mati pada duel ini. Fire! Ya, pada ronde pertama tembakan mereka hanya melenceng sedikit dari tangan tubuh mereka masing-masing. Lantas Harbinger pun menyuruh mereka untuk maju 20 langkah dan ronde kedua pun dimulai. Fire! Ya, Marky pun sepertinya terlihat sudah cemas mulai merasa ketika cemas Ken terkena tembakan di bagian perutnya di samping, tapi tidak sampai membuatnya tumbang. Di mana Harbinger kembali menyuruh mereka untuk maju 10 langkah, yang pada jarak segini peluang mereka untuk terkena bagian vital pun sangat besar dikarenakan jaraknya yang terlalu dekat, sehingga babak inilah yang menentukan siapalah pemenangnya. Fire! Dan alangkah luar biasanya kehokiannya si Ken, walaupun dia tidak bisa melihat, dia berhasil mengenai bagian perut dan membuat John Wick tumbang, yang pada detik-detik ini Marky mengambil perannya dan akan mengakhiri duel ini. Namun yang dia lupa adalah John Wick sama sekali belum menembak, sehingga pada akhirnya Marky pun harus tewas di tangan John Wick, dan sesuai peraturan John Wick pun resmi dicabut dari status buronan, yang berarti dia kini sudah bebas, sementara Winston kembali mendapatkan jabatannya sebagai manajer The Hotel The Continental, dan juga Ken pun boleh melanjutkan pensiunannya dengan putri tercintanya. Our business here now is concluded. Good day. Akibat luka dari tembakan tadi, mungkin saja mengenai organ vitalnya yang membuat John Wick kita menjadi lemah, dan mungkin saja ini akhir dari petualangannya John Wick, tapi tidak tahu lah ya. Winston. Jonathan.
tamat, ending yang sangat mengwik-wikkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah, yang nggak tahu, soalnya saya melihat pesan dari film ini sangat banyak sekali. Coba kalian komen pesan apa yang kalian dapat dari film ini. Saya Gimas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.